pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali belajar matematika tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Bapa sayangi, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak agar kalian terhindar dari penyakit corona. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita kembali belajar matematika kelas 6 dengan KD 3.7 dan 4.7 semester 2 di SDN Bekasi Jaya 13. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pengamatan gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat menghitung volume bangun ruang sisi lengkung dengan benar. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan ini, mari ikuti penjelasan berikut ini. Bahan ajar yang pertama tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Apa saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung itu? Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kita lihat yang pertama, bangun apa ini anak-anak? Tabung, betul. Bangun ini merupakan tabung. Volume tabung yaitu Pi kali R kali R kali T. Kenapa saya memberikan tanda merah atau tulisan merah pada Pi kali R kali R untuk memperjelas bahwa itu merupakan luas alas. Kemudian ini bangun apa ini anak-anak? Ya, kerucut. Volume kerucut itu adalah 1/3 kali Pi kali R kali R kali T. Yang ketiga, bangun apa ini anak-anak? Ya, barangkali kalian sering mempergunakannya atau menggunakannya dalam permainan sepak bola. Bangun apa? Iya, bola. Volume bangun bola adalah 4/3 kali Pi kali R kali R kali R. Nah, inilah bahan ajar atau materi yang akan kita pelajari untuk bangun ruang sisi lengkung. Agar lebih jelas, ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama, volume tabung. Apa itu tabung? Tabung adalah bagian ruang sisi lengkung yang terdiri dari penutup dan alas yang berbentuk lingkaran dan ditutupi pada sisi melengkung dari persegi panjang. Coba amati gambar berikut. Pada gambar berikut, bagian-bagian tabung adalah yang pertama alas. Alas tabung berbentuk lingkaran dengan rumus Pi kali R kali R. Bagian yang kedua, tutup tabung. Pada bagian tutup tabung ini bentuknya sama seperti alas. Sedangkan yang berikut ada radius. Radius itu sama dengan jari-jari. Jari-jari tabung panjang dari sisi tabung sampai ke titik tengah atau titik pusatnya. Kemudian ini bagian tinggi dari tabung. Sedangkan ini disebut bagian dari selimut tabung. Nah, dengan demikian rumus untuk mencari volume tabung adalah luas alas kali tinggi.
Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi pi kali R kali R kali T. Bagaimana rumus volume ini diterapkan dalam soal? Mari kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah volume gambar berikut. Panjang jari-jarinya 14 cm, tinggi 20 cm. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, panjang jari-jari atau R 14 cm. Karena R-nya merupakan kelipatan 7, maka nilai pi yang dipakai adalah 22/7. Karena R sama dengan kelipatan 7. Tinggi tabung 20 cm. Maka volume tabung sama dengan pi kali R kali R kali T. Tinggal kita masukkan angka yang ada di atas. Pi-nya 22/7 kali 14 cm kali 14 cm kali 20 cm. 14 dibagi 7 ya, sama dengan 2, sehingga 22 kali 2 cm kali 14 cm sama dengan 616 cm persegi dikali 20 cm sama dengan 12.320 cm kubik. Ini untuk mencari volume tabung. Yang kedua, volume kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi dengan sebuah sisi lengkung pada sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Amati gambar berikut. Pada kerucut ada alas yang berbentuk lingkaran dengan rumus pi kali R kali R, dan ada jari-jari, ada tinggi dan garis pelukis. Nah, rumusnya apa? Rumus volume kerucut yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Karena bentuk alas kerucut adalah lingkaran, sehingga menjadi 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Untuk lebih memahami tentang rumus volume kerucut ini, kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah volume gambar berikut. Panjang jari-jarinya 10 cm, tinggi kerucut 15 cm. Panjang R sama dengan 10 cm, maka nilai pi sama dengan 3,14 karena R bukan kelipatan 7. Tinggi kerucut 15 cm. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Kita tinggal masukkan angka yang di atas tadi, 1/3 kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm kali 15 cm. Nah, kita kalikan yang berwarna merah sama dengan 1/3 kali 314 cm persegi kali 15 cm sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5, sehingga 314 cm kubik kali 5 sama dengan 1570 cm kubik. Selanjutnya yang ketiga, volume bola. Apa itu bola?
Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Amati gambar berikut. Nah, pada bagian bola ada jari-jari, ada garis tengah. Kita lihat yang ini disebut sisi lengkung dari bola karena hanya memiliki satu sisi. Bola itu hanya memiliki satu sisi. Yang kedua, dari sini sampai ke sini disebut diameter. Dan yang ini dari titik pusat sampai ke sini disebut radius atau jari-jari. Sehingga volume bola adalah 4/3 kali pi kali r kali r kali r. Agar rumus ini dapat lebih kita pahami, mari kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah volume gambar berikut. Panjang R-nya 14 cm. Jawab, panjang R 14 cm. Nilai pi 22/7 karena R kelipatan 7. Maka volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R kali R kali R. Selanjutnya kita masukkan angka di atas, di mana 4/3 kali 22/7 kali 14 cm kali 14 cm sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2, sehingga 4/3 kali 22 kali 2 cm kali 14 cm kali 14 cm sama dengan, kita kalikan, 22 kali 2 cm kali 14 cm kali 14 cm sama dengan 8.624 cm kubik. Nah, kita lihat di sini 4/3 kali 8.624 cm sama dengan, kita kalikan 4 kali 8.624 cm kubik sama dengan 34.496 cm kubik dibagi 3 sama dengan 11.498,67 cm kubik. Nah, perlu diingat bahwa kenapa saya berikan tanda merah ini, karena kita lihat angka yang ada di sini ya, 8.624 ini tidak bisa dibagi 3. Sehingga untuk lebih memudahkan kita kalikan dulu 4 kali 8.624 cm kubik, hasilnya baru dibagi 3. Nah, itu untuk mencari volume bola. Agar kalian lebih memahami, lebih terampil dalam mengerjakan soal, maka kalian seperti biasa mengerjakan lembar kerja siswa. Ayo diskusikan dalam kelompokmu bagaimana cara menghitung volume bangun ruang berikut. Silakan kalian mengerjakannya bersama dengan orang tua, saudara, atau kakaknya, atau teman-temannya. Silakan saja. Nah, soal yang pertama, ini soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Setelah kalian mengerjakan soal ini, kirimkan melalui Classroom. Semoga kalian dapat mengerjakan soal ini dengan baik. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya.